sudah ada atau belum ya. Beberapa memang sudah kontak saya ya, ada sekitar 11 ya kalau nggak salah ya. Sehingga mungkin kalau yang mau dengan saya itu ya dengan topik-topik yang tadi itu bisa segera menghubungi saya. Kemudian kalau yang penelitian sekarang sedang jalan itu di bidang pertanian ya. Jadi kita menggunakan deep learning untuk klasifikasi jenis tanaman berdasarkan daun. Ini sedang berjalan ya, mungkin nanti kalau mau join ya silakan. Mungkin begitu Bu Nida dari saya. Terima kasih Pak Merinto atas pemaparannya. Kalau ada teman-teman mahasiswa yang tertarik dengan topik yang ditawarkan oleh Pak Merinto terus ada pertanyaan, boleh silakan angkat tangan ya. Nah, kalau nggak ada Kalau nanti ada yang tertarik bisa menghubungi Bapak lewat WA ya Pak? WA aja. Oh ya. Sudah ada 11 kan? Oh ya, sudah ada 11. Berarti satu lagi ya Pak? Bergabung di Metopen, calon Metopen. Tapi kalau mau ada yang tertarik ya silakan. Mungkin kita masih punya jatah beberapa lagi ya. Terutama untuk yang klasifikasi jenis tanaman ya, berdasarkan daun, karena memang saya butuh mungkin riset asisten ya untuk riset yang sedang dikerjakan. Begitu Bu Linda. Terima kasih Pak Merinto atas pemaparannya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke presentator yang ketiga ya. Di sini ada Bu Sri Biniarti. Pada Bu Sri Biniarti, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebentar Bu, mencari ruangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat di sini sudah berapa orang sih Bu Minda yang join? Ada 83 ya di luar dosen, mungkin sekitar 70-an di sisi mahasiswa. Ya, ini tadi saya belum selesai, ada satu belum saya masukkan. Nah, kalau tadi sebenarnya beberapa risetnya teman-teman dosen sebelumnya itu sudah ada beririsan atau berkaitan dengan tawaran peneliti saya. Cuman kalau ini saya hanya memberikan gambaran kepada teman-teman karena kalau Ibu sih sudah penuh kelasnya, sudah karena sedang studi, kami jatahnya yang sedang studi itu 4, bahkan saya lebih 1 gitu. Nah, bidang saya itu kan di bidang klasifikasi AI ataupun SPK ya. SPK-nya tentu yang menggunakan konsep AI. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ajak kepada mahasiswa bahwa tidak melulu kalian melakukan penelitian itu harus penelitian yang dia studi kasus. Nanti saya akan tunjukkan begitu beberapa penelitian yang itu bisa dilakukan sesuatu model yang mana mungkin belum disentuh oleh orang. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Klasifikasi itu bisa saja klasifikasinya mau data, mau bentuknya teks, mau bentuknya citra, video gitu ya, suara. Semua teknik klasifikasi itu tuh sama. Awalnya pasti bagaimana suatu data itu setelah dikoleksi kita siapkan, lalu kita ingin membuat dia dapat dikenali beberapa kelas ya. Nah, kelas kemudian nanti dengan cirinya apa? Maka itulah kombinasi data yang perlu kita siapkan yang nanti disebut dengan label. Nah, label atau yaitu kombinasi dari fitur dan kelas. Nah, klasifikasi itu sebenarnya kita bisa berangkat dari data transaksi yang ada. Jadi nggak mungkin kalau dia belum ada. Anda bisa melakukan klasifikasi, nggak bisa. Harus data yang sudah ada. Dan data itu tidak bisa sedikit. Pola ukurnya adalah data itu sudah memasuki data time series. Karena kalau data itu time series biasanya
transaksinya itu berarti tiap periode, bisa bulanan, bisa harian, ataupun tahunan. Nah, itu bisa kita mencari nanti pola datanya. Kalau baru 1 tahun gimana, Bu? Kalau dalam 1 tahun itu datanya yang kalian peroleh dalam sebulan itu transaksinya banyak, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan, ya bisa juga. Cukup saja data 1 tahun. Asalkan tadi masing-masing kelas yang akan kalian teliti itu, dari data itu nanti diupayakan. Jadi kalian nggak perlu membuat data baru atau mengambil data baru. Nah, di dalam klasifikasi nanti tahapannya kan ada ini. Jadi tadi kita collecting data, lalu data itu dibuat label dalam beberapa klasifikasi. Setelah itu nanti kita buat model atau arsitekturnya. Nah, tadi beberapa saya sudah melihat di Bu Dwi tadi ya, dia sudah mengenakan LSTM. Di Pak Murinto tadi ada yang pakai YOLO gitu. Mungkin kalian juga sering benar menggunakan CNN, tapi CNN itu sudah cukup banyak yang menggunakan. Meskipun anak-anak skripsi masih boleh menggunakan CNN itu asalkan ada studi kasusnya itu belum ada yang dipakai. Jadi pakai menggunakan metode itu sih menurut saya nggak masalah. Nah, kalau nanti kalian sudah memilih modelnya itu ya, tapi model tadi diuji. Nah, ini yang menjadi kehati-hatian daripada mahasiswa kalau nanti mengambil riset, entah machine learning, entah deep learning, entah klasifikasi atau analisis pola, tetapi Anda hanya sampai model. Nah, kalau kalian nanti hanya sampai model, ya kami mengharapkan jangan satu lah model itu. Karena Anda tidak sampai membuat sistem, hanya model-model inilah yang nanti kalian pelajari bagaimana performa dari masing-masing model itu untuk studi kasus yang kalian teliti. Nah, kalau nanti model itu sudah dilatih, dia sudah mengenali pola, baru diuji menggunakan data yang baru. Jadi misalnya kalian punya 1000 data, 1000 data itu kalian pakai untuk diuji, lalu kalian cari lagi, dapat lagi data baru. Nah, data baru itu yang dipakai untuk diuji. Artinya model tadi sudah kenal nggak dengan data baru yang kita lakukan tadi. Lalu nanti bisa, setelah model baru dia bisa memprediksikan ada berapa kelas tadi. Dari data yang sekian banyak, pola yang data yang kita upload, dia akan bisa menentukan dia masuk ke dalam kelas yang mana saja. Nah, itu di cara kerja klasifikasi. Nah, perlu dipahami apakah data kita itu teks, video, suara, atau citra. Email ini contoh ya. Itu tuh sama semuanya. Pasti kalau data video nanti akan dikonvert ke frame by frame. Video itu kan data bergerak, ya, data yang bergerak. Maka untuk bisa dikenali dia kan harus kita diamkan. Maka kita butuh suatu model nanti algoritma bagaimana data yang bergerak tadi kita buat diam. Nah, itulah yang namanya diubah dalam frame by frame. Jadi frame by frame itu nanti ujung-ujungnya sama saja dengan citra. Nah, ini kalau data ada suara ya berarti Anda harus konversikan dulu ke teks. Kalau sudah dikonversi ke teks baru bisa dianalisis nanti pola datanya. Nah, dianalisis di dalam bentuk teks tentu kalian akan melakukan nanti yang namanya preprocessing data. Preprocessing itu bagaimana mengolah data kalau dia data teks yang dibutuhkan saja sesuai dengan fitur yang ingin kalian pakai atau variabel yang digunakan untuk mengklasifikasi objek tadi. Nah, ini contoh. Nah, ini pada umumnya. Hanya saja ketika Anda memprosesing data itu akan berbeda-beda. Nah, ini yang saya bilang. Bisa jadi kalian mengambil risetnya hanya di bagian preprocessing data itu bisa. Misal, pernah ya melakukan suatu data, gambar gitu, kalian
tingkatkan kualitasnya. Nah, kalian bisa melakukan penelitian, dari penelitian yang sudah ada itu, apakah misalnya sama-sama nih deteksi ekspresi wajah orang gitu. Tapi yang tadi, wajah yang sebelumnya itu ada noise dengan tanpa ada noise. Noise itu gangguan. Gangguan itu bisa saja di wajahnya itu ada hasil fotonya itu coretan, atau dari hasil fotonya itu buram. Maka nanti kalian tingkatkan dengan menggunakan teknik removal noise. Misalnya kalian pakai teknik filtering average. Nah, satu metode itu aja kalian pakai dengan objeknya itu mungkin sudah diteliti orang, itu sudah menjadi sendiri, riset sendiri. Misalnya, oh deteksi penyakit pada tanaman tomat, tapi misalnya pada daunnya. Nah, data daun atau buah tomat itu mungkin kualitas gambarnya nggak bagus. Nah, kalian akan melakukan analisis modelnya sebelum dilakukan removal noise, sampai dengan removal noise bagaimana akurasinya. Nah, itu sudah penelitian lagi. Nanti metodenya pakai satu aja. Nah, ini yang saya ingin ajak mahasiswa S1, nggak perlu penelitian itu harus studi kasus, deteksi penyakit apa, nggak perlu. Anda bisa saja tadi yang Anda angkat, meningkatkan akurasi dengan menggunakan teknik menghapus noise-nya. Nanti pakai algoritma misalnya Kalman gitu. Salah satu metode itu aja kalian pakai, itu sudah bisa menjadi riset sendiri. Di kalau nanti kalian melihat riset-riset yang berbasis kepada kasus, pasti menemukannya, oh udah banyak Bu deteksi penyakit A, penyakit B pada tanaman A, pada tanaman B, begitu. Nah, kalau ingin membuat sesuatu yang baru, boleh saja ambil kasusnya orang, tetapi datanya nanti kalian bisa menggunakan ini dataset yang ada. Pelajari dataset yang ada saja. Di misalnya kalian pakai kaggle.com. Oh saya kok menarik ya, mau ngambil, saya tidak, objeknya adalah sama nih deteksi, mengklasifikasi jenis bunga, tapi kalian ingin meningkatkan fokus risetnya itu untuk akurasinya. Apa sih akurasi? Nah nanti ke sini larinya. Tadi ketika di tahapan ini, output dari klasifikasi itu adalah Anda menghasilkan kelas, lalu berapa akurasinya? Mesin itu mampu mengklasifikasi. Nah, nanti kan kalian bisa menerapkan fokusnya itu di akurasinya saja dengan menerapkan tadi menghilangkan teknik removal noise. Jadi yang kalian angkat itunya saja gitu. Bukan lagi klasifikasi penyakit tomat. Tapi peningkatan akurasi pada klasifikasi tomat dengan menerapkan misalnya ya filtering average misalnya. Kalian pakai metode itu. Nah, itu contoh. Nah, kembali ke sini, kalau tadi yang perlu dipahami oleh kalian ketika kalian mengambil topik klasifikasi adalah tadi kalian mau berapa kelas? Karena yang kelasnya 2, kelasnya banyak, itu akan berbeda algoritma yang mau dipakai. Kalau misalnya kalian hanya mau mendeteksi kesesuaian tanda tangan, ya kalian hanya binary classification. Karena kelasnya hanya cocok dan tidak cocok. Atau kalian mau deteksi penyakit pada paru-paru. Ya penyakit paru-paru ya penyakit paru-paru dan tidak sakit. Sakit paru-paru dan tidak sakit. Nah berarti kalian menggunakan binary classification, berarti hanya 2 kelas. Ya kalau hanya 2 kelas ya nanti cari algoritma apa yang cocok. Nah ini pemahaman algoritma yang penting. Jadi jangan tujuh-tujuh kalian pakai dulu algoritmanya, pelajari, ternyata pada kasus yang dipakai tidak cocok. Lalu dilihat lagi, bisa jadi kelasnya itu kalian banyak.
namanya multi kelas. Ya, kalau multi kelas itu apa? Ya jelas dia lebih dari 2. Bu, berarti kelas saya cuma 3 ya, berarti kalian multi kelas. Gitu. Tapi Bu, kalau saya multi label classification, bisa. Contohnya pada apa? Pada bangunan. Kalau Anda ingin mendeteksi misalnya bangunan tradisional Melayu misalnya, itu multi label classification. Kenapa? Karena kalian nanti bisa menggunakan kelas atap, kelas jendela, kelas ornamen, kelas seluruh bangunan, kelas pintu, kelas drawing bangunan. Nah, itu multi label. Dari satu data, tapi kalian bisa mencari banyak labelnya. Nah, intinya di dalam klasifikasi harus dipahami dulu. Nanti setelah Anda ingin mengambil objeknya apa, permasalahannya tadi, maka pelajari ada berapa kelas yang ingin Anda selesaikan. Sehingga nanti kalian tahu akan masuk di binary classification kah, multi class kah, atau multi label. Nah, biasanya nih kami mengimbau kepada mahasiswa adalah kalau nanti kalian outputnya adalah paper, ya nanti. Jadi kalau kalian outputnya nanti kepada paper, bukan skripsi, maka kalian kalau klasifikasi tidak cukup menggunakan satu algoritma. Karena pasti kalau Anda hanya model, ya Anda hanya membuat model, tidak sampai ke sistem, berarti kalian menggunakan lebih dari 2, bahkan sampai lebih dari 3. Kenapa? Karena kalian hanya buat model. Sasaran kalian itu nanti adalah bagi para peneliti atau orang-orang yang berkecimpung dalam risetnya di bidang klasifikasi atau machine learning atau deep learning. Sasaran kalian itu. Tidak bisa kalian menyelesaikan misalnya Anda mau bikin sistem klasifikasi penyakit pada tanaman tomat. Tapi yang kalian ceritakan menjadi latar belakang itu adalah kesulitan para petani. Nah, kalau kesulitan para petani dalam mendeteksi penyakit, ya tidak bisa. Kalian hanya basisnya model. Karena kalian harus sampai sistem. Bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan petani? Oh, kalian nggak bikinkan sistemnya. Kalau model kan hanya dari sisi orang pembuat programnya aja, yang analisisnya saja, sampai model aja. Nggak mungkin para petani bisa. Karena kalau modelnya udah jadi kan nggak ada antar muka. Ketika dia ada data baru, mau dia uji, dia nggak bisa. Gitu. Maka hati-hati ketika kalian memilih penelitian ke arah sistem cerdas, tadi ya, machine learning, deep learning, apakah kalian mau sampai sistem atau tidak, tergantung siapa atau permasalahan yang kaji itu di level apa. Contoh tadi, kalau di level petani ya berarti kalian harus sampai ke sistem. Nggak bisa sampai model. Tapi kalau tadi kalian membuat model yang itu untuk memberi masukan bagi para peneliti-peneliti di bidang machine learning, klasifikasi, maka nggak cukup satu model. Ya, diperkuat dengan beberapa model. Gitu. Nah, tadi apa? Nah, ini satu kunci. Banyak mahasiswa nanti ketika dia melakukan riset, dia pengujiannya menggunakan confusion metric. Lalu parameter yang dipakai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, ini harus dipahami nih. Precision itu yang mana, recall yang mana, F1 score yang mana. Akurasi itu juga yang mana. Karena banyak yang dia sudah banyak pakai ChatGPT, dia punya data, atau dia sudah jadi dengan Python, kemudian muncul grafiknya, ketika ditanya apa maksud precisionnya, recall-nya, cara baca, banyak yang nggak paham. Ini menjadi problem. Nah, tadi SPK juga udah banyak. Nah, kalau SPK yang saya ingin soroti adalah ini, nih, yang warna hitam. Bahwa masalah yang diselesaikan dengan SPK itu apabila semi terstruktur atau tidak terstruktur. Jadi nggak bisa kalau kalian masalah itu sudah jelas, langkah-langkah prosedur penyelesaiannya, itu nggak perlu pada SPK. Nah, tuh. Tadi sudah, nah nanti bagi yang ingin tadi
mengembangkan. Sebenarnya kalau yang stress detection yang ini sudah ada. Tapi sebenarnya bisa kalian dari data Kaggle yang sudah ada, itu dibikinkan sistem rekomendasinya. Jadi misalnya sudah ada outputnya, kesehatan mental sakit tidak sakit. Nah ketika sakit, bagaimana rekomendasi penanganannya? Nah itu kombinasi. Anda sudah lari ke SPK dengan menggunakan konsep klasifikasi. Itu kombinasi. Bisa kalian menggunakan SPM untuk mengklasifikasinya, kemudian nanti untuk penelusuran data historinya bisa menggunakan konsep SPK tadi. Nah, itu namanya hybrid. Ya, hybrid rekomendasi dan klasifikasi. Tadi yang poin keempat ini peningkatan akurasi. Jadi poinnya adalah di bagaimana teknik mengolah data itu, pre-processingnya itu, kemudian nanti benar nggak sih dengan processing data yang kalian teknik augmentasi yang dilakukan itu benar-benar nanti meningkatkan akurasi data apa enggak? Nah itu salah satu bisa dilakukan penelitian. Caranya bagaimana? Ya Anda ini. Nah ini contoh kalau tadi data video ya, pasti data di video itu akan di-convert ke frame by frame. Begitu juga kalau tadi mau pakai Vision Transformer atau pakai LSTM. Kalau ini yang pakai CNN, contohnya tadi bangunan Melayu. Jadi dia di-convert secara otomatis. Bu, bagaimana? Kalian cari saja itu library-nya di di collapse tuh ada semua. Ya, ada semua. Tapi kalau nggak ada berarti kalian ngambil yang berbayar. Kalau yang berbayar, kalau misalnya library-nya kurang. Ya, intinya adalah riset itu kalian harus semangat meneliti, harus jujur, harus berani. Kenapa saya katakan harus jujur? Jangan sampai kalian melakukan riset hanya mengambil data dari paper-paper orang. Tanpa pernah melakukan bagaimana kalian melakukan pengumpulan data. Kalau misalnya kalian sudah menggunakan data dari data publik, misalnya Anda pakai data brief atau pakai EEE atau Anda pakai data yang di Kaggle, kalau saya selalu menyarankan dicari kasus-kasus yang kemudian data tambahan ujinya itu bisa diambil dengan data yang ada di Indonesia. Biasanya kan banyak itu kasus-kasus orang asing, misalnya data pelajar gitu. Oh, data pelajarnya sudah ada. Nah, cari ambil sampel data pelajar yang ada di Indonesia. Itu yang kalian ujikan. Itu untuk mencari belajar bagaimana cara kalian melakukan pengumpulan data. Begitu yang bisa saya sampaikan, Bu Ninda. Terima kasih atas waktunya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih Bu Win atas pemaparannya. Untuk teman-teman mahasiswa yang ada pertanyaan, monggo dipersilahkan bisa raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ya. Win sendiri berarti sudah tidak menerima mahasiswa ya Bu? Ya, saya sudah tidak, karena kan sedang studi. Oh Nanti iya, tergantung kebijakannya prodi. oh iya. Sudah Win, karena ini sepertinya tidak ada teman-teman mahasiswa yang mau mengajukan pertanyaan ya. Terima kasih Bu Win, kita bisa pindah ke presentator yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya di sini ada Pak Cihat Rahmawan. Halo, Assalamualaikum Bu Ninda. Waalaikumsalam. Sudah dengar ya suara saya nggih? Ya sudah Mas. Pak. Oh, iya. Ya baik. Itu untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bentar. Apakah terlihat sharing saya? Belum ya? Sudah. Oh, sudah.
Oke, baik. Terima kasih Bun Bunda atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bu Win ya terkait bagaimana itu data yang baik, kemudian proses training, kemudian sampai evaluasinya ya. Ada berbagai macam penjelasan yang sangat komplit. Nah, untuk di sesi saya ini saya akan berbagi saja kira-kira ide apa atau topik apa yang bisa teman-teman aplikasikan atau ambil lah ya untuk nanti bisa join bersama saya. Jadi di sini bidang saya adalah deep learning, fokusnya di image ya, cuma nanti untuk ranah sampai hingga ke IoT saya juga terbuka ya, cuma memang kebanyakan yang saya kerjakan saat ini di sistem gambar dan juga data ya gitu. Mungkin langsung saja teman-teman, saya lanjut slide-nya ya. Oke, di sini tadi juga disampaikan sama Bu Win juga ya terkait banyak sekali ya sampai level, ada yang single class, multi class dan seterusnya. Jadi di sini saya ingin mencoba memberikan sedikit ide ke teman-teman semuanya kira-kira apa yang bisa kalian ambil ya. Tadi sudah disampaikan juga ada yang levelnya hanya di model atau sampai ke aplikasi gitu ya. Cuma di sini mungkin yang akan saya sampaikan bisa keduanya ya. Jadi ini hanya sekedar pancingan yang nanti teman-teman bisa ekspansi atau kerjakan ya. Jadi di sini ada beberapa artikel atau beberapa penelitian yang dulu saya sempat lakukan ya selama studi S2 dan juga mungkin saat ini sedang saya lakukan. Di sini adalah tentang ikan ya. Jadi bagaimana nanti teman-teman bisa membuat segmentasi ya, bisa dengan kontur dan seterusnya dengan classical image processing atau juga bisa dengan menggunakan deep learning ya. Nanti bisa jadi di satu topik ini nanti bisa macam-macam nih. Kalau di sini model yang ada saat ini teman-teman atau mungkin algoritma yang ada saat ini itu mereka masih sifatnya menggunakan gambar-gambar atau label-label yang ada di luar sana ya, di luar negeri. Cuma untuk mungkin ikan yang ada di Indonesia itu mungkin sangat minim. Nah ini bisa teman-teman ambil nih. Jadi nanti bagaimana membuat segmentasi untuk ikan dan juga mungkin kalau di sini sampai membuat prediksi ya berat ikannya, kemudian bisa sampai membuat rekomendasi titik potong ikannya itu sebelah mana. Jadi ada satu artikel yang bagus yang mungkin nanti kita bisa kembangkan dan sangat relate dengan bidang saya. Jadi ini topik salah satu topik AI atau mungkin deep learning ya, itu yang bisa kalian ambil di sini yang fokusnya di gambar. Jadi gambar ikan gitu ya. Mungkin di pertanian, jadi tidak harus soal ikan ya, mungkin juga pohon, mungkin juga buah dan seterusnya gitu. Jadi ini hanya sebatas contoh saja gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi ini saya cepat-cepat aja. Mungkin yang selanjutnya tentang ini di pertanian ya. Tadi mungkin juga Pak Murinto juga sudah sempat mention ya, beliau di bidang pertanian. Mungkin di sini saya lebih spesifik lagi ya teman-teman, bagaimana kita bisa tidak hanya mendeteksi hamanya ya. Jadi kalau yang mungkin teman-teman sering lihat ya seberapa banyak atau itu hama apa sih, terdeteksinya seberapa. Nah di sini kita juga bisa membuat itu lebih presisi lagi, bagaimana dengan mungkin segmentasi ya, dengan kita menghitung luasan area yang terjangkit dan tidak terjangkit gitu, dan nanti kita bisa mengeluarkannya dengan angka seperti itu. Jadi tidak hanya prediksi yang sifatnya ini daun terkena misalkan terkena jamur atau terkena penyakit, tapi sampai bisa ke mendiagnosa kira-kira begitu, sampai tanaman ini itu sehat atau tidak gitu. Jadi nanti ini juga bisa dikembangkan menjadi multimodal ya, atau sifatnya inputnya nggak cuma satu. Jadi nanti dengan saya di sini gitu nanti juga
kita sudah punya data sensor ya, sensor pertanian yang dengan datanya sudah banyak gitu-gitu, yang nanti akan relate dengan data gambarnya. Jadi nanti kalian bisa dengan multimodal data, kemudian bisa training kira-kira apakah cocok ya tadi tanaman yang kena jamur itu ternyata gara-gara misalkan pH-nya atau temperaturnya kurang memenuhi gitu-gitu. Nanti bisa terlihat tuh. Jadi ini hanya sekedar contoh saja, cuma untuk aplikasinya itu bisa macam-macam dan sensor atau datanya juga tidak hanya gambar ya, bisa berupa time series data sensor, berupa mungkin sensor pH, berupa sensor temperatur, NPK dan seterusnya lah ya. Dan kita bisa juga melihatnya dari daunnya. Dan juga teman-teman tidak hanya data gambar, kalau ini kan gambar yang sifatnya gambar biasa ya, gambar kamera RGB biasa. Nah, nanti teman-teman juga bisa membuat segmentasi, klasifikasi, deteksi gitu dengan gambar multispectral image ya, yang saya juga ada device-nya. Jadi teman-teman kalau nanti mungkin tertarik bergabung di saya, itu nanti teman-teman bisa akses kamera tersebut dan nanti bisa teman-teman ambil data dengan device tersebut. Jadi tekniknya macam-macam ya, dengan physical kamera yang ada di sini dan juga dengan spectral kamera ya, yang nanti itu tuh semacam kamera yang bisa melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat gitu, seperti efek fotosintesis dan seterusnya, itu kita bisa lihat dengan kamera tersebut. Nah, dari hasil tersebut nanti bisa kalian segmentasikan atau melihat analisanya, kira-kira ciri-ciri tanaman yang sehat dan nggak sehat itu seperti apa, dan so on lah ya, banyak banget gitu. Nah, ini soal di lingkup pertanian. Kemudian juga pekerjaan yang mungkin saat ini juga sedang ongoing ya, jadi bagaimana mendeteksi emosi ya. Jadi untuk model saat ini teman-teman, ini juga menjadi menarik, topik yang menarik itu. Untuk model yang tersedia saat ini itu dataset untuk emotional classification itu gambar training modelnya itu menggunakan kebanyakan ya, yang saya baca itu adalah menggunakan wajah-wajah orang dewasa. Nah, apakah nantinya ketika kita bisa membandingkan ya, apakah ketika kita membuat klasifikasi khusus emosi untuk anak-anak ya misalkan, atau anak SD, anak TK gitu-gitu, nanti apakah berbeda? Nanti bisa kita benchmarking ya, kita membuat perbandingan. Oh, ternyata ketika kita membuat klasifikasi emosi ya, deteksi emosi gitu-gitu, kita membuat dataset sendiri atau mau capture sendiri dengan spesifik gambar ya. Jadi nanti kita misalkan gambar anak SD usia sekian gitu misalkan, nanti kita bisa membuat novelty berupa model yang itu memang khusus untuk emosi anak-anak seperti itu. Atau lebih menarik juga bagaimana kita bisa mendeteksi human atau real human ya. Jadi sudah sering ada sekarang bagaimana mendeteksi fake AI atau gambar palsu dari AI, tapi kita mungkin fokusnya di emosi saja. Jadi kita nanti training gitu-gitu dengan digital human gambar gitu, dengan gambar manusia asli gitu-gitu. Nanti kita bisa render ya dengan berbagai tools yang ada. Jadi kita bikin fake human emotion gitu-gitu dari data digital. Kemudian kita juga punya dataset gambar manusia asli. Kemudian nanti kita bisa bandingkan ya, kita buat modelnya, lalu kita lakukan banding ya. Nanti kira-kira apakah ada perbedaan atau ada sesuatu yang menarik di situ yang bisa kita ambil. Dan ini juga nanti bisa selain kita fokus ke model, juga bisa ke aplikasinya ya. Jadi nanti bisa membuat semacam mungkin aplikasi atau semacam mungkin sistem di mana nanti bisa ada sistem untuk membantu guru ya mungkin, atau juga dosen gitu, bagaimana nanti apakah kelasnya itu tuh kondusif atau kelasnya itu tuh membosankan dengan cara membaca emosi tadi. Dan juga yang menarik teman-teman, bahwa model emosi saat ini tuh juga masih banyak kelemahan ya, ketika mungkin ketika kita mengaplikasikan
dalam kelas yang besar gitu nanti apa namanya ada mungkin wajahnya hilang atau wajahnya tadi juga terkena noise gitu atau wajahnya apa namanya ada yang menggunakan topi dan seterusnya, itu menjadi kendala. Dan nanti kita di emosi ini mungkin lebih bisa membuat model-model baru yang sifatnya kelokalan ya, mungkin kita bisa men-training data-data gambar anak-anak SD di lingkungan kita, atau mungkin juga khusus mahasiswa yang mungkin teman-teman kita gitu. Itu juga topik yang menarik. Dan mungkin selanjutnya tadi masih sama ya, apa namanya kita mendeteksi emosi ya, cuma di sini lebih ke spesifik ya. Jadi bagaimana kita mendeteksi sebuah apa ya istilahnya aktivitas kelas ya dengan menggunakan human pose dan juga mungkin segmentasi ya. Jadi dengan deep learning gitu kita bisa mengetahui gerak-gerik ya, siswanya kira-kira seperti itu. Jadi nanti dari situ kita bisa punya analisa gitu bahwa oh di kelas ini banyak mahasiswa atau banyak siswanya gitu yang aktif apa namanya lebih sering berdiskusi atau apa ada yang angkat tangan, ada yang menunjuk seperti itu, atau semuanya hanya diam. Jadi ini konsep yang pengembangan dari sebelumnya ya yang hanya apa namanya melihat emosi gitu, tapi kita di sini bisa mengembangkan bagaimana nanti apa namanya kita bisa lebih spesifik, lebih dalam lagi untuk mendeteksi atau mengevaluasi atau analisa ya dari aktivitas di sebuah kelas seperti itu. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau di background saya memang kebanyakan di gambar ya, gambar ataupun video, dan juga mungkin juga data time series ya, yang nanti larinya kita proses ke deep learning, atau mungkin juga dengan apa namanya pengolahan citra yang sederhana gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin juga sudah ada yang beberapa menghubungi saya, tapi insya Allah kalau nanti per dosen itu kuotanya ada 12, kalau jadi saya masih ada beberapa slot yang mungkin teman-teman bisa masuk gitu. Jadi mungkin gitu Bu Linda yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Cihat atas paparannya. Nah, kalau untuk teman-teman mahasiswa sendiri, kalau misal Anda yang mau ditanyakan ke Pak Cihat, mumpung Paknya ada di sini, silahkan bisa raise hand atau menuliskan komentar atau pertanyaannya di kolom chat. Kalau untuk kuotanya sendiri masih ada berapa Pak Cihat? Kuota mahasiswa? Kuotanya 6 masih ada kayaknya, insya Allah. Oh ya, oke. Masih banyak ya. Ya, masih ada 6 mahasiswa yang bisa diterima oleh Pak Cihat. Jadi monggo kalau misal ada yang tertarik dengan topik-topik penelitiannya Pak Cihat, tadi ada banyak ya yang dipaparkan oleh beliau. Oh, ini ada yang Oh, tanya ini nih, ada satu Mas. yang bertanya. Silakan Mas. Maaf Pak, Oh, ya. sebenarnya saya mau tanya ya, untuk yang deteksi jamur tadi bisa nggak kalau deteksi buah dari tingkat kematangan seperti itu? Bisa ya, cuma mungkin buah apa dulu nih yang Mas Anfaldi tarikkan gitu. Untuk buah saya dari Ada apa? Ada sawit. Contoh sawit aja dari tingkat kematangannya itu kan bisa diukur dari warna. Kalau sawit yang belum matang itu kan cenderung warna hitam, tapi cenderung apa ketika sawit matang itu cenderung warna merah. Apakah bisa, Pak? Bisa banget, bisa banget. Jadi apa namanya? Nanti itu macam-macam ya, bisa dengan apa namanya computer vision sederhana, bahkan mungkin sampai ke deep learning ya untuk saat ini. Jadi mungkin kalau saran saya, kalau Mas Alfandi ini punya kebun berarti di rumah ya? Iya, alhamdulillah ada Pak. Weh, mantap. Jadi mungkin itu menarik ya kalau mungkin Mas Alfandi bisa manfaatkan privilege itu ya. Mungkin kalau nanti di kampung atau ini punya bisa memotret sendiri ya. Coba kita amati gambarnya gitu, punya dataset sendiri itu mungkin lebih bagus lagi. Jadi mungkin nanti Mas Alfandi bisa apa namanya macam-macam nih kalau sampai ke kalau tadi ya mungkin Mas Alfandi menyampaikan ya bahwa tingkat kematangannya itu berdasarkan dengan warnanya gitu, nanti bisa banget tuh dengan mungkin dengan regresi dan seterusnya lah ya. Cuma mungkin kalau bicara metode yang detail ya nanti mungkin bisa kita diskusikan ya, nanti silahkan kontak saya gitu, tapi secara ini sangat bisa sekali itu nanti gitu.
mungkin bisa aplikatif ya, mungkin bisa langsung untuk orang tuanya itu nanti hasilnya mungkin insya Allah ya. Untuk itu datanya pakai cuman gambar aja atau ada tambahan lain? Pakai gambar itu berarti ya? Ya jelas gambar dan labelnya ya pasti. Tadi sudah disampaikan iya. Queen ya. Jadi nanti misalkan nih Mas Anfaldi nanti motret di gambar A gitu nanti ini yang disebut dengan gambar yang sudah matang atau ini C gambar yang belum matang gitu. Jadi ada gambar dan juga ada labelnya. Nanti mungkin teknisnya silahkan bisa email atau WA saya saja nanti di sini ya Mas Afandi. Gitu. Oke baik, makasih ya Pak ya. Ya siap. Oke, mungkin cukup Mbak Ninda. Mungkin nanti yang lain silakan bisa japri saya begitu nggih. Oh iya, tadi boleh tunjukkan lagi Pak apa namanya nomor handphonenya, siapa tahu ada mahasiswa yang mau screenshot. Oh iya, silahkan ya. Ya, terima kasih ya Pak Jihad atas Oke, pemaparannya. Oke, makasih Mbak Ninda atas waktunya. Oke, lalu untuk yang terakhir sini ada presentasi dari saya sendiri. Apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah ya? Bu. Oke. Oke semuanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kembali ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan satu tawaran topik yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan metopen atau skripsi kalian nanti. Nah, sebelumnya di sini saya pembukaan dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya menemukan cuitan di sosial media, di mana di situ ada satu user yang quote pengguna lain, di mana di situ dia bilang skripsi kalau punya mulut tuh nanti bilangnya mungkin akan senang sekali lihat psikologismu terganggu sedikit demi sedikit. Nah di sini saya menunjukkan gambar ini bukan karena saya mau memotivasi teman-teman semua yang baru akan mengerjakan skripsi nanti, tapi di sini saya ingin menekankan kalau misal nanti ketika kalian itu mengerjakan skripsi, bisa jadi akan ada beberapa kendala atau sesuatu yang akan kalian hadapi di sana. Misalnya nanti ketika kalian membuat codingnya, itu kalian nggak ada kendala sama sekali. Tapi nanti untuk pembuatannya sendiri kalian sulit untuk menumbuhkan motivasinya, misal seperti itu. Lalu ada juga yang nanti kesulitan ketika membuat codingannya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini supaya psikologis kita tidak terganggu bagaimana? Nah, caranya adalah kita itu harus memilih topik yang yaitu exciting untuk kita. Jadi ketika kita melihat judulnya aja kita itu bisa langsung, "Oh ini menyenangkan, ini sesuatu yang ingin saya gali, ini adalah sesuatu yang ingin saya kerjakan selama 1 tahun, atau mungkin 6 bulan atau 8 bulan," misal seperti itu. Nah terus di sini saya mau menawarkan satu topik yang kaitannya itu sama yang udah kelihatan di slide sebelumnya ya. Jadi ada tentang sepak bola, gitu. Jadi, untuk saat ini itu sebenarnya ada banyak sekali dataset tentang pertandingan bola yang tersedia. Salah satunya itu bisa kalian temukan di StatsBomb namanya. Jadi di sini kalian bisa mencari data-data terkait suatu pertandingan bola, di mana dari data ini nanti kalian bisa melakukan banyak hal. Apa aja contohnya? Misal di situ kalian bisa melakukan clustering untuk menentukan style permainan masing-masing tim itu seperti apa, misal seperti itu. Terus ada juga clustering untuk menentukan tipe pertandingannya itu seperti apa. Lalu ada juga di sini expected goal prediction, di mana di sini nanti berarti yang kita lakukan itu adalah memprediksi probabilitas dari kemenangan suatu tim itu bagaimana, misalnya seperti itu. Jadi kalau yang poin ketiga ini cocok sekali untuk kalian yang suka statistika, bisa dibilang seperti itu. Nah, terus selain ketiga topik ini, kalian juga bisa melakukan yang namanya match prediction. Jadi nanti dari suatu pertandingan, itu nanti hasil pertandingannya itu apa. Apakah suatu tim itu nanti akan ada yang menang, atau ada yang kalah itu siapa, atau nanti skornya itu seri, misal seperti itu. Nah, terus contoh data yang ada di dataset tentang bola itu sendiri seperti apa, contohnya seperti ini ya. Jadi gambar yang di sebelah kanan itu merupakan salah satu dataset
atau potongan data yang ada di StatsBOM, di mana di situ yang dijelaskan itu adalah data tentang suatu kompetisi. Tapi di StatsBOM ini sendiri yang dijelaskan itu tidak hanya tentang kompetisinya, tapi ada juga tentang match-nya kayak gitu. Jadi nanti untuk kalau misal kalian tertarik menggunakan data di StatsBOM ini, ya nanti kalian bisa merge atau menggabungkan data-data yang kalian temukan tadi, seperti itu. Nah, jadi ini adalah topik pertama yang mungkin bisa kalian kerjakan nanti ketika kalian mengerjakan metopen dan skripsi. Nah, terus untuk topik yang kedua di sini, ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan topik yang sedang dikerjakan oleh mahasiswa saya. Jadi dia itu menggunakan dataset yang namanya Indosum, di mana nanti yang bisa dilakukan dengan dataset ini adalah membuat suatu model yang dia itu nanti tugas utamanya atau teks utamanya adalah membuat rangkuman teks atau text summary seperti itu. Nah, yang bisa digunakan tuh modelnya apa saja. Kita bisa melakukan fine tune model LLM di sana. Terus kita juga bisa menggunakan model-model abstraktif seperti misal BERT atau IndoBERT. Terus nanti dengan menggunakan dataset ini kita juga bisa melakukan perbandingan antara yang metode ekstraktif dan yang abstraktif. Nah, perbedaan antara keduanya itu apa? Kalau yang ekstraktif sendiri itu berarti dari suatu teks yang panjang, nanti yang akan kita lakukan itu adalah mengambil beberapa potong kata di sana lalu menggabungkannya. Jadi kalau menggunakan metode yang ekstraktif ini sendiri, nanti kita itu tidak akan menyusun atau menyusun ulang kalimat di rangkuman yang sudah kita buat. Kalau yang abstraktif sendiri itu nanti berarti kita itu akan ada unsur parafrasenya di sana. Jadi kita akan membuat teks yang lebih pendek atau rangkumannya, tapi kita juga akan ada unsur parafrasenya atau mengganti susunan kalimatnya seperti itu. Nah, nanti kita menggunakan metode-metode untuk mengevaluasi kinerja model kita itu nanti seperti apa. Bisa menggunakan yang namanya PERT score, lalu bisa juga menggunakan yang namanya itu ROUGE dan seterusnya seperti itu. Jadi ini ada 2 topik yang bisa saya tawarkan kepada kalian. Terus kalau misal ada yang tertarik dengan topik yang saya paparkan tadi, terutama yang pertandingan bolanya, maka kalian bisa kontak saya lewat email di sini atau lewat nomor ini, seperti itu. Oke, terus di sini untuk presentasinya sudah habis ya. Apa ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri juga sesi sosialisasi hari ini? Kayaknya tadi ada yang angkat tangan ya kayaknya? Eva, kalau nggak salah tadi. Oke, kalau misal tidak ada, maka presentasinya ini bisa saya akhiri, dan karena kebetulan ini juga merupakan presentator yang terakhir, maka sesi oh ini maaf, ini sebelumnya ternyata ada komentar dari Bu Ismi tahun 2019, saya pernah ada mahasiswa yang skripsi pakai Indosum dataset ini buat abstraktif summary, evaluasi pakai Roche. Oke. Mungkin itu bisa jadi gambaran untuk teman-teman juga ya yang nanti tertarik fokusnya itu di NLP atau yang pemrosesan bahasa alami. Oke, terus karena ini sesinya sudah berakhir dan tidak ada presentator lagi, maka kegiatan sosialisasi topik metopen atau skripsi dari dosen-dosen KHSC siang hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dan menyimak pemaparannya dari tadi jam 12.30 sampai sekarang. Semoga apa yang dosen-dosen paparkan tadi bisa memberikan gambaran untuk kalian nanti pengerjaan metopennya akan seperti apa, lalu akan menghubungi dosen siapa. Semoga pengerjaan metopen dan skripsi kalian nanti lancar di semester-semester depan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ada tambahan ya, ada tambahan sedikit sebentar. Jadi sebenarnya ada 2 dosen KK Sistem Cerdas yang belum presentasi. Bu Sheraton karena beliau sakit dan Bu Dewi Soyusiawati karena beliau sedang ada acara di luar kampus. Jadi untuk 2 dosen tersebut nanti akan dijadwalkan minggu depan ya.
minggu depan masih ada sosialisasi lagi topik metopen dari dosen sistem cerdas, yaitu Bu Sheraton dan Bu Dewi Soyusiawati. Linknya masih akan tetap sama menggunakan link ini. Nanti kami broadcast lagi jadwalnya kapan untuk kedua dosen tersebut. Jadi kalau ada yang masih mau menunggu topik dari Bu Dewi Soyusiawati dan Bu Sheraton, nanti mohon minggu depan untuk bergabung kembali. Nanti kita share jadwalnya kapan, karena belum ditentukan jadwalnya. Tapi insya Allah pekan depan. Mungkin tambahan lagi ya Bu Ismi. Jadi Bu Dewi Soyusiawati dan Bu Sheraton Teta ini fokusnya lebih ke NLP ya Bu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang tertarik memperdalam atau nanti tertarik menggunakan topik yang kaitannya sama NLP, nanti bisa menghadiri sesi presentasi dari kedua dosen tersebut seperti itu. Terima kasih ya Bu Ismi atas tambahannya tadi. Teman-teman, karena sudah diakhiri tadi, boleh love ya. Terima kasih sekali lagi.